Amin. Puji Tuhan, kasihkan puji Tuhan. Tepuk tangan minimal 12 kali, jangan sekali-kali. Wow, welcome home. Jangan duduk dulu. Nanti saya akan buat Anda duduk 2 jam. Jadi, don't worry. You see the stage I'm standing on. Dan semua yang kita rasakan hari ini, kursi semuanya ini adalah keringat jemaat. Cinta kasih mereka untuk melihat rumah Tuhan berdiri. Sebab ketika rumah Tuhan berdiri baru di sebuah tempat, itu berarti terjadi lawatan bagi jiwa-jiwa di sana. Saya percaya Tuhan memandang, melihat semua orang yang terlibat untuk berdirinya rumahnya di sini, di GMS Maskot hari ini yang grand launching. Praise the Lord, ya. Grand launchingnya nggak usah grand-grandan. Yang penting hadirat Tuhan. Yang penting adalah orang-orang di sekeliling Anda itu. Dan kursi-kursi kosong yang masih ada terisi oleh jiwa-jiwa nanti. That's the point of launching a house of the Lord. Tuhan tidak akan berterima kasih karena Tuhan itu yang memberi kita kasih. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai rekan perjuanganmu, sebagai sesama pelayan Tuhan, I would like to say thank you untuk semua yang terlibat. You're not doing this for me. You're not doing this for Pastor Robin. We're doing this for us. And for the so many of others, orang begitu banyak yang lainnya yang akan dimenangkan Tuhan lewat rumah Tuhan ini. Thank you so much. Ya, saya tidak tahu yang mana adalah apa. Kita semua tidak perlu ketahui apa yang tangan kanan beri, tangan kiri nggak usah tahu. Tapi siapa tahu orang-orang di sebelah kanan kiri Anda itu juga angkat kursi tempat duduk Anda itu. Atau yang bangun ini itu yang pasang-pasang semua ini. Baru berapa hari yang lalu tempat ini seperti selesai perang. Tapi waktu kita datang, loh kok jadi begini? Sungguh-sungguh ya, Tuhan itu memberkati tangan-tangan yang membangun dan mempercepat. Coba berikan pelukan satu sama lainnya. Kalau appropriate, katakan Jesus loves you, thank you. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan dan semua jemaat. Silakan duduk kembali. 3 hari ini, 3 kebaktian, 3 sesi ini Qing Tian Bu Hui Jia. Jadi siap-siap ya, Anda cuman keliling-keliling di daerah sekitar sini lalu kembali. Ibadah hari ini pukul 10, di sini pukul 2 dan pukul 6. Betul, Pastor Robin? Oke. Dan setiap ibadah tentunya khotbah tidak pernah sama. Jemaat kita cepat bertumbuh karena firman-Nya itu banyak. Penglihatan pun sering. Jadi kita tidak kelaparan firman. Karena itu setiap ibadah itu istimewa. Kebaktian pertama saya berikan judul kebangunan rohani pribadi. Kebaktian 2, kesempatan kedua itu lebih mulia. Kebaktian 3 nanti Tuhan lebih rindu memberkati. Ya, siap-siap Bu Hui Jia. Mau difoto? Silahkan. Fotonya ke sana, jangan ke sini. Haleluya. Mari kita pelajari kitab Hagai. Minggu ini saya akan ajarkan kupas dari buku singkat di Alkitab. Hagai adalah sebuah kitab nabi dan usianya sudah tua. Ini terjadinya di akhir pembuangan Israel 70 tahun di Babilonia. Jadi mereka termasuk di era berangkatnya orang-orang Yahudi, mula-mula sedikit sekali yang mengadopsi visi, lama-lama tambah banyak. Nah, Hagai itu adalah nabi yang encourage atau yang menguatkan hati dan menguatkan semangat bangsa Israel yang kadang up, kadang down. Kadang rajin, kadang malas. Kita itu kan gampang sekali ya kehilangan motivasi. Nah, saya mau tunjukkan dari 3 kali ibadah hari ini, apa yang menjadi prioritas ilahi? Why? Kenapa kok banyak di antara kita itu, waktu fokus ke yang salah, Tuhan tidak memberkati. Loh, saya nggak berkata tidak ada materi loh ya. Berkat materi itu bukanlah takaran utama. Tapi hati hampa. Kenapa hatimu hampa? Selimutmu tidak panas, makan juga tidak rasa makanan. Kenapa kok kita itu hatinya gak pernah sungguh-sungguh sukacita ya. Gak ada damai sejahtera. Saya tunjukkan ya, karena banyak orang itu pingsan rohani kalau bukan mati rohani.
Kebanyakan di antara kita lupa bahwa hal pertama yang harus kita bangun adalah kerohanian kita. Karena manusia itu spirit, you see. Kita ini roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh kita itu hanya bisa merasakan makanan itu sejauh lidah. Sampai sini udah gak kerasa manis, asin, pahit, segala. Kenikmatan kita itu sangat cetek, sangat dangkal. Kenikmatan fisik itu cuma sementara, punya mobil bagus, punya rumah baru, itu hanya berapa minggu atau berapa bulan lalu jadi biasa. Jiwa kita juga gampang sekali gelisah. Orang itu lebih gampang untuk stres daripada untuk bahagia. So your most important being, bagian hidupmu yang paling penting, itu justru yang kau buat kelaparan. Yaitu manusia rohmu. Manusia roh itulah yang membuat seseorang ketika dalam perkabungan dia bisa merasa tenang. Manusia roh itu juga yang membuat seseorang itu ketika dia menghadapi tantangan, dia beriman sama Tuhan. Dia punya pengharapan. Manusia roh kita itu harus kuat. Kalau manusia roh kita rapuh, apapun yang ada di jiwa dan jasmanimu, itu tidak akan membuatmu happy. Kenapa kok kita buat manusia roh kita mati? Makanya saya mau ngomong tentang kebangunan rohani pribadi. Mari kita baca dulu Hagai pasal pertama ayat 1-14 pembacaan kita. Ya, mari kita baca ajakan untuk membangun kembali bait suci ini ya. Ayat pertama, pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius. Dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar bunyinya. Ayat pertama saya kupas. Ini adalah zaman Raja Darius. Zaman pemerintahan sekuler. Darius itu adalah negeri Persia yang telah menaklukkan Babilonia. Yaitu semua ada di Irak, Iran sana. Raja Tuhan bisa memakai era pemerintahan sekuler untuk bangkitnya gereja dan terjadinya kebangunan rohani di antara umat Tuhan. Di zamannya Darius, Tuhan menggerakkan hati seorang raja sekuler untuk memberi kepada mereka kebebasan beragama. Tahukah Anda ada di Australia? Di Selandia Baru, di New Zealand? Anda diberikan kebebasan itu karena Tuhan. Tahukah Anda bahwa karena kebijakan pemerintah lalu habis itu ada orang-orang imigrasi ke sini, orang Kambodia, orang Vietnam, sehingga di sini ada mu enak, forever. Kalau di Surabaya bukan compare ya, kalau makanan Surabaya enaknya nggak bisa dikalahkan kecuali oleh restoran-restoran Indonesia di sini yang dimiliki oleh jemaat. Saya bias sekali pokoknya. Kalau jemaat sendiri paling enak. Tapi di Surabaya makanan pho-nya di situ kurang. Bahkan sekarang nggak ada ya, paling ada satu. Di sini, Anda ada orang Vietnam tenan. Anda ada orang Thailand sungguhan. Ada orang China, banyak sekali di mana-mana, orang Taiwan. Orang berkata Australia ini melting pot, beberapa orang percaya, bukan menurut saya, they don't melt in the middle. Tapi multicultural ya, multikultur, berbagai budaya. Kira-kira Tuhan sengaja atau enggak ya bawa misi sebumi itu ke kampung halamanmu? Maskot ini banyak orang Indo. Sini sana kulihat banyak pohon cemara. Banyak orang berbahasa Indonesia. Kalau saya mau belajar bahasa Chinese, hitung 1-10, belum 1, 2, baru 5 sudah ketemu satu Indo lagi. Tapi bukan hanya orang Indonesia loh, Anda sadari enggak? Di sini tuh banyak sekali multi etnis. Orang Indo ada ribuan di Greater Mascot. Saya sudah membuat suatu riset tersendiri. Sekian ribu. Yang ada sekarang kelihatan di setiap ibadah ini belum apa-apa. Di Sydney City, di Hills. Banyak banget keluarga-keluarga. Auckland, Melbourne, ya ampun Melbourne. Hello Melbourne, I can feel you. Where are you? You're watching me, I know. Itu kayak Indonesia pindah ke Melbourne. Saya rasa itu kesengajaan Tuhan ya.
Tuhan memindahkan misi sebumi itu ke kampung halamanmu. Darius dipakai oleh Tuhan. Kebijakan-kebijakannya tanpa disengaja memberikan advantage kepada umat Allah. Tapi umat Tuhan gak siap masalahnya. Orang-orang Yahudi hidup bagi dirinya zaman itu. Semua mikirin dirinya. Padahal Tuhan mau memakai mereka. Padahal kalau mereka mau setuju sama Tuhan ya, mereka jadi besar loh. Apapun yang mereka perbuat, diberkati loh. Tuhan tuh gak pernah buat orang susah, itu gak pernah. Meskipun kita semua punya susah payah dalam hidup ini. Karena kita masih hidup di dunia. Kita ini darah daging Adam dan Hawa. Tapi Tuhan tuh gak pernah buat orang susah. Jika Tuhan tuh customer di restoranmu, Tuhan tuh gak pernah membuat orang itu kerja itu rasa terpaksa. Kalau Tuhan itu datang ke rumahmu, dia tidak akan kotori rumah Anda. Tuhan tuh sifatnya bersihan. Dan apapun kalau Tuhan itu pinjam dari seseorang, pinjam keledai kayak pinjam loteng atas untuk perjamuan suci malam terakhir itu, Tuhan pasti ganti. Tuhan tuh orang yang paling tahu diri, pribadi yang paling tahu diri seluruh dunia itu Tuhan. Itu kalau Tuhan datang ke restoran Anda itu enak. Piring Tuhan cuci sendiri. Dan Tuhan pasti tinggalkan tips. Nggak mungkin lah Tuhan nggak berbelas kasih dengan semua orang yang bekerja sekalipun nggak melayani mejanya. You have to know sifat Tuhanmu. Kenapa kita tuh worry untuk melayani? Kenapa kita burn out? That's a stupid thing. Kalau hari ini saya suruh kerja untuk raja dan segala raja, my goodness, saya itu memiutangi loh. Kenapa saya komplain? Saya itu kalau hari ini, gak mungkin kalau ada konglomerat datang ke depot saya. Ya, misalnya kalau dia sampai ketinggalan dompetnya, saya justru aji mumpung, yes gak usah bayar, supaya dia memiutangi. Supaya saya memiutangi dia. Karena gak mungkin glory seorang konglomerat. Dia akan mencuri semangkuk noodle dan tidak bayar di restoran. Too much at stake. His glory is at risk. Kalau dia sampai menyuruh Anda melakukan sesuatu, lalu dia berutang budi kepadamu. Bukankah kemuliaan raja di atas segala raja, pencipta alam semesta. Sebelum ada manusia menciptakan semua malaikat itu semua dipertaruhkan hanya demi apa? Satu favor he asked of you. He would not. Kenapa kita komplain kalau disuruh Tuhan? Darius aja menjilat kakinya. Ini Raja Darius zaman dulu itu. Dia adalah super power of the day di zaman itu. Raja Persia itu luar biasa. Babilonia pun takluk. Nebukadnezar semua peninggalan kerajaannya. Even Darius was serving God's purpose. Who are we? Kita rakyat jelata. Saya ingin Anda melihat bahwa kita semua harus mengenal Tuhan. Terlebih dulu sebelum kita bisa punya prioritas yang benar. Kenapa prioritas kita kudu salah? Karena pengenalan kita akan Tuhan selalu salah. Do you know your God? You know, I'm not teaching about knowledge. I'm not teaching, saya tidak mengajarkan pada Anda supaya Anda punya pengetahuan saja. Tapi saya sedang ajarkan pengenalan akan Tuhan. You know, through this stage, melalui mimbar ini, saya mau membagikan pengenalan akan Allah. Karena pengenalan akan Tuhan itulah yang memerdekakan. Amin Bapak Ibu. Lanjut, kita lupakan Darius dulu. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan. Coba lihat itu ada bulan, tanggal, semuanya itu bukan kita superstisi, percaya tanggal keramat. Tapi intinya adalah today, mark this date. Catat tanggal hari ini. God is speaking to his people. Datanglah firman Tuhan. Jangan lupa hari ketika Tuhan berbicara kepadamu, jangan kau keraskan hatimu. Dengan perantara Nabi Hagai kepada Serubabel. Serubabel dipakai. Serubabel di sini siapa? Kalau Hagai Nabi, Serubabel ini adalah seorang bupati. Jadi Tuhan bisa pakai berbagai profesi, bukan hanya pendeta. Tetapi Tuhan akan memakai rohaniawan lebih dulu. Tuhan memakai Nabi Hagai untuk menciptakan pengenalan akan Allah di dalam hati dan benak manusia. Lalu yang pertama-tama adopsi visi, di antaranya adalah Serubabel, seorang bupati. You see, Tuhan pakai berbagai profesi. Kalau Anda anak Tuhan, maka Anda Kristen dulu sebelum Anda adalah seorang pengusaha. Tidak ada namanya pengusaha Kristen itu. Yang ada adalah Kristen pengusaha.
Anda Kristen dulu baru businessman. Anda Kristen dulu baru housewife. Anda Kristen dulu baru student. Bukan I'm a student who happens to be a Christian. No, you're a Christian who happens to be a student. You get it? Saya ini Kristen dulu, baru jadi pendeta. Coba lihat pendeta yang kurang Kristen. Berbagai macam skandal pun bermunculan. We must be Christian at the core. Kita harus jadi Kristen dulu di dalam hati kita. Kristen itu artinya apa? Seperti Kristus, milik Kristus. Kristus kecil. Zerubabel itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang kebetulan juga seorang bupati Yehuda. Dan Tuhan tangkap hatinya dan dia memberi diri. Dia memberi diri kepada Tuhan. Makanya Tuhan pakai Zerubabel. Dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar bunyinya. Tuhan pun pakai rohaniawan berbagai-bagai macam posisinya. Hagai nabi, Yosua itu imam. Tuhan memakai di sini. Orang-orang, ada yang pengkhotbah, ada yang seorang WL, ada yang main piano, seperti ini, by the way, thank you. Ada juga yang pegang kamera di depan sana. Saya mau khotbah sebagus apa, sediurapi apapun, kalau dia matiin tuh kamera, Melbourne nggak lihat. Tuhan pakai imam besar. Imam itu tidak profetik. Dia itu lebih pada liturgi. Memastikan semua peralatan masuk gudangnya dan disucikan, benar-benar dipelihara, tidak dinajiskan, tidak disembarang pakai. Imam itu tugasnya predictable. Nabi itu unpredictable. God may use any kind of personality, Christian personality in the house of the Lord. Ada orang yang aku gak bisa kalau ditaruh di depan sini langsung mati kutu. Tapi aku bisa angkat-angkat, bantu semuanya. Dan layanilah dengan hati hamba. Ada orang yang berada di depan sini. Hati-hati, tetap kau juga harus melayani dengan hati hamba. Bersembunyi di balik salib Yesus. Yang penting kita melayani Tuhan. Baik itu imam besar maupun nabi Hagai. Kita tidak boleh melayani Tuhan dengan ego atau egosentrik. Kita adalah hamba, steward, manager of God's grace. Karena Tuhan mau kita memakai kita sebagai batu-batu hidup untuk membangun suatu visi yang sangat-sangat luar biasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita lanjutkan ya. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah itu dia. Pada waktu visi dibagikan oleh Hagai, ya, waktu Hagai bernubuat, lalu imam besar Yosua juga menyampaikan firman, bangsa itu responsnya macam-macam. Awal-awal mereka menolak, mereka berkata, enggak usah lah. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ngapain sih rintis gereja? Enggak lah, sekarang belum waktunya. Kenapa? Gua masih sibuk. Sekarang belum waktunya, aku masih bermasalah. Sekarang belum waktunya, ini loh, aku masih sekarang fokusnya ke studi. Loh, apakah dengan melayani Tuhan studimu jadi hancur atau justru kita fokus? Apakah dengan melayani Tuhan, membangun rumah Tuhan, dan menggenapi visi Tuhan atas rumah itu, pernikahan kita jadi hancur atau justru suami istri melayani? Apakah kita kehilangan anak kita kalau kita itu involved di dalam ministry, atau justru anak kita ikut melayani sehingga kita bisa berkata seperti Yosua, as for me and my house, aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Hari ini anak-anak saya juga, semua anak-anak kami melayani Tuhan. Saya dan istri saya melayani Tuhan. Kami enggak kehilangan kok. Mitos itu mitos. Kalau orang melayani Tuhan, lalu habis itu keluarganya amburadul, itu bukan karena ministry, itu karena kau salah manage your household. Itu pasti ada isu-isu, baik itu trust issue kayak, atau trauma lah, atau ada hal-hal yang dilakukan, pasti ada sesuatu yang melanggar firman Tuhan dalam hubungan mereka. Bukan karena pelayanan. Pelayanan tidak merampasmu dari keluargamu dan tidak merampas keluargamu daripadamu, dari dirimu. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan.
Katakan sekarang belum waktunya. Manusia paling hebat untuk merasa untuk punya alasan. Kita ini tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang mendesak. Saya ajak pikir ya. You see, tidak semua hal yang penting itu mendesak. Kita bisa tunda. Anak kita penting atau enggak? Oke. Anak-anak yang mendengarkan orang tuanya jawab lemas berarti Anda tidak terlalu penting. Coba saya tanya, anak-anak Anda penting atau enggak? Wah, penting lagi. Sedikit lagi pentung. Penting. Tapi kadang-kadang kita terus tunda kan? I love you kek, I'm sorry kek, spending time, luangkan waktu kek. Kenapa? Papa masih sibuk. Ya. Kadang-kadang kesibukan kita sudah selesai pun kita masih sibuk. Kita masih sosmedan. Tapi kita tidak pernah memandang orang-orang yang kita cinta di mata mereka dan memberi perhatian. You see, I know they're important to you. Kita baru tahu sesuatu yang penting itu penting sampai diambil dari kita. Dan kita nyanyi seperti Elvis, maybe I didn't love you quite as good as I should have. Little things I should have said and done, I could never take the time. Lalu dia mengatakan ini, tapi apapun yang dikatakan berikutnya sudah percuma saat itu. But you were always on my mind. Honey, but you were always on my mind. I understand, but now you've lost me. What good is it for me to be on your mind once upon a time? Penting, tapi gak mendesak. Karena mereka tidak akan menuntut, mereka gak bisa berbuat apa-apa. Sampingkan terus mereka sebagai prioritas kedua. Sampai Tuhan mengambil mereka daripadamu. Dan kita baru tahu harusnya mereka prioritas ke satu. Manusia itu baru reaktif kalau terjadi sesuatu yang emergency. Tapi sebaliknya saya mau ajarkan satu hikmat. Jangan biarkan hidupmu itu tergerus oleh sesuatu yang sifatnya gawat darurat. Lalu kita selalu nomor duakan apa yang harus menjadi prioritas utama. Kita selalu korbankan apa yang terpenting untuk sesuatu yang mendesak. Misalnya kalau kita mau pergi pelayanan, saya tanya, pelayanan penting atau enggak? Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu bukan tidak pernah begini skenarionya. Oke? Ini pelayanan bisa apa tanpa gua? Then you don't know your God. We are all replaceable. When you serve God, when your children serve God, it's for their good and your good. Kalau kita melayani Tuhan, itu kita yang diuntungkan. Pelayanan ini bisa ada, bisa nggak ada saya. Tapi saya nggak bisa tanpa pelayanan. Kalau saya tanpa pelayanan, semua monster dalam diriku akan keluar. Sungguhan. Barang siapa kehilangan nyawanya akan memperolehnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, kehilangan nyawanya. Pelayanan penting kan? Ibadah penting kan? Kebaktian itu penting banget. So rare, only once every 7 days. So rare. Dan kalau kita mau datang ke gereja, hati bermaksud untuk mau dilayani, atau kita mau terima Tuhan, kita mau dibaptis lah. Baptisan itu penting sekali karena itu perintah Tuhan. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang penting menurut firman, selalu ada gangguan. Siapa yang pernah merasa gitu? Mau CG ini, tiba-tiba ada aja sesuatu. Dan kalau satu cubitan setan bisa membuat kita membatalkan, setan tahu lain kali harus cubit di mana. Saya mau khotbah, misalnya, lalu ada gangguan. Tiba-tiba sejahtera saya dicuri, sukacita juga. Hati saya terganggu. Saya harus tetap komit. I know ini mendesak, aku harus selesaikan. Atau ada suatu masalah di rumah. Tapi saya tidak boleh batalkan apa yang penting demi sesuatu yang mendesak. Jangan jadi orang yang rapuh, gampang menyerah. Ketika sedikit diganggu, langsung dia berkata, sudahlah. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah punya kebiasaan untuk selalu mengorbankan apa yang penting untuk sesuatu yang tiba-tiba atau sesuatu yang mendesak. Very important, tapi selalu akhirnya Anda tidak akan pernah kunjung melakukan yang penting itu.
Karena hidupmu akan selalu didesak dengan perkara-perkara yang mendesak. Sehingga Anda tidak pernah sungguh-sungguh menyelesaikan apa-apa yang penting dalam kehidupan Anda. Makanya kalimat ini sekarang belum tiba waktunya, saya kupas habis. What is waktu? Apakah maksudnya segala sesuatu sudah waktunya kalau itu nyaman for you? Kalau kita tunggu nyaman, kita tidak akan pernah dibaptis. Kalau kita tunggu semua orang support kita tidak akan pernah melayani. Kalau kita tunggu seluruh dunia percaya kepada Tuhan, kita tidak akan menginjili. Kita tidak akan pernah. Mau CG, gangguannya banyak. Kita tidak akan pernah ber-CG. Mau ikut kelas MSJ, My Spiritual Journey One tadi yang Greeter sudah sampaikan, ada di dalamnya tentang our new gambar diri kita yang baru, pemutusan dengan masa lalu, baptisan Roh Kudus dan segalanya. Mau belajar itu selalu ada gangguan. Dalam perjalanan ke sini tiba-tiba nggak tahu ada crazy driver out there. Salib-salib lalu kasih jari tengah. Turunkan window maki-maki. Aku mau ke gereja kok banyak pencobaan. Kenapa aku mau deket sama Tuhan dicobai? Udah deh, nggak usah deket sama Tuhan. Loh, bukan gitu solusinya. Kalau kita mau deket sama Tuhan dicobai terus, diganggu. Ya berarti kita harus semakin dekat. Dan kita harus bertekad bulat. Kalau enggak kita tahu dalam perjalanan akan batal. Seorang laki-laki kalau lagi seneng sama perempuan, mau tsunami kayak mau apa kayak, dia akan muncul dengan basah kuyup, rambut tinggal setengah, tiup angin habis, dia tetap di depan pintu dan berkata, will you marry me? Why can't you do that? To the more important thing, building your relationship with God. Sedangkan kita kalau mau pergi ke gereja, mau pelayanan, mau do whatever, tiba-tiba ada hujan aja berkata, Tuhan tidak kehendaki. Tuhan, ya kita gampang sekali berkata, mungkin ini tanda dari Tuhan. If you really think something is so important, you fight for it. What is love if you don't fight for what you love? I'm going to fight for what I love. I love my God, I'm going to fight to be here. I'm going to fight my way to get baptized. I'm going to fight my way to learn more about Him. I'm going to fight my way to be able to serve His people. I'm going to fight my own feelings if necessary. So that it's not my will but His will be done. So my will must die. Pastor Philip, please translate for me. You're in Australia, you should understand. Amin Bapak Ibu. Tanyakan akhirnya, what is waktunya? Apa yang namanya sudah waktunya? Saya beritahu ya, waktunya tidak akan pernah tiba untukmu. Anda yang harus ciptakan waktu itu. Untuk melayani, untuk mengasihi, untuk mengampuni, you yang harus ciptakan. Jangan izinkan waktu, make it easy for you. Amin Bapak Ibu. Kenapa dikatakan sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan? Ini waktunya apa? Hagai berkata ini waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Kalau ditanya di zaman Israel itu, what time is it? Bukan 9 o'clock. What time is it? It's time to build. Coba tanya kanan kirinya, what time is it? Jangan beritahu clocknya. Jawabannya adalah time to build His church. Katakan time to build His church. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. But why? Kenapa kita harus membangun rumah Tuhan? Saya sedih sekali kemarin pada waktu saya jalan di City, sore. Ada satu orang ngos-ngosan catch up with us. Mungkin karena kaki kami panjang, jadi satu langkahnya kami adalah 3 langkah orang. Pastor Philip, thank you so much. You've been a blessing to me. Saya banyak terima jawaban Tuhan. Dari khotbah-khotbah Anda dan sebagainya. Itu saya tanya, Anda sudah bergereja belum? Oh, saya tidak perlu ke gereja, saya bisa bertumbuh sendiri. I'm sad. Dengan segala alasannya tentunya yang masuk akal, saya juga tidak bisa menyanggah, tapi intinya adalah that's the furthest from the truth, you know. That's the furthest from the truth. Kenapa rumah Tuhan itu perlu untuk kita? Dan kenapa dia harus berdiri di komunitas kita? Tahukah Anda, rumah Allah itu bukan gedungnya, people-nya, visinya, programnya, kegerakannya. Rumah Allah itu juga
hadirat Tuhan yang bekerja lewat interaksi kita satu dengan yang lainnya. Memang hadirat Allah ada di mana-mana. Wong dia namanya omnipresent kok, berarti dia ada di mana-mana. Mata Tuhan memandang di seluruh dunia. Tuhan ada enggak di tempat clubbing? Ada. Tapi orang bertobat enggak? Ada satu sih. Ada satu dua. Tapi jarang kan? Salah satu jemaat kami dulu, jemaat kita dulu, waktu di clubbing itu dapat penglihatan. Dia seperti jatuh ke jurang. Di clubbing. Lalu lihat tangan saya. Tuhan pakai my image, bukan berarti saya begitu sakti bisa masuk di clubbing. Saya mungkin lagi tertidur. Tapi Tuhan pakai my face to take him to our church. Saya grab him dalam penglihatannya. And pull him dari jurang itu waktu dia lagi high on drugs. Lalu, the following weekend, he showed up in church. Dan saya yang berkhotbah. Semua itu kan dituntun sama Tuhan seperti Cornelius dituntun pada Petrus. Kita kan cuma hamba-hambanya. Satu ada sih. Tapi lebih banyak orang yang bertobat di rumah Tuhan karena disengaja. Di sana sekali-kali, di sini setiap kali. Rumah Tuhan itu penting sekali. Karena rumah Tuhan itu adalah focal point. Sentralisasinya pekerjaan Roh Kudus di antara jemaat. Rumah yang didedikasikan untuk Tuhan seperti Salomo waktu mendedikasi bait suci. Tuhan hadir di situ mendengar doa, rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Jadi rumah Tuhan itu penting kalau dia masih runtuh di sebuah komunitas, karya Allah minimalis. Tapi kalau dia dihadirkan secara sengaja, dibangun dengan tangan-tangan kasih seperti tangan-tangan Anda, maka pekerjaan atau karya Roh Kudus bisa maksimalis, bisa maksimum di tempat itu. Rumah itu sentral. Loh, kita bisa nggak belajar tanpa ke universitas? Bisa. Bisa. Tapi pernahkah Anda pergi ke downtown atau dekat di situlah? Anda lihat university, bukan downtown sih ya, tapi ya. Universitas tertentu, muridnya ribuan di situ. Loh, kita bisa belajar di rumah. Tapi ketika berdiri universitas, kota itu atau wilayah itu menjadi kota pendidikan. Kos-kosan, makanan, anak-anak muda di mana-mana so happy lihat young people on the streets like that. Membawa tasnya, pergi ke kuliah, pulang sekolah, beautiful to see. Tapi pendidikan hanya bisa membawamu sampai ke kehidupan ini. Pengenalan akan Tuhan membawamu sampai kehidupan yang akan datang. Itulah gereja. Makanya itu Tuhan sedih. Kamu bilang belum waktunya membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu focal pointnya hubungan mereka dengan aku. Meskipun orang bisa masing-masing berdoa kepada Tuhan. Apalagi di zaman perjanjian baru. Tapi dengan hadirnya gereja di tempat itu. Tuhan jadi dekat pada umat. Tahukah Anda, saya juga diceritain oleh beberapa jemaat tempo hari. Di luar tempat sekolah-sekolah yang terkenal. Di luar sana ada komunitas G yang sudah menunggu untuk menginjili anak-anakmu. Padahal anak-anak Anda straight, lurus. Sudah ada orang-orang yang menantikan. Apalagi international students. Mereka yang masih lugu-lugu, masih adaptasi untuk ajari for free. Vaping itu gimana? Tahukah Anda bahwa setan juga mendirikan gereja di mana-mana tanpa menyebutnya gereja setan? Setan punya evangelis yang very effective. Dia punya witnesses, punya saksi-saksi dan penginjil-penginjil yang sangat-sangat efektif. Tahukah bahwa kalau kita tidak mendirikan rumah Allah, anak cucu kita akan hilang. Ini bukan hanya gedung, tapi ini adalah kehidupan rohani umat. Di city, di hills, sekarang di Mascot, di Melbourne, di Perth. Nanti Tuhan izinkan ya, kalau Tuhan izinkan nanti tahun-tahun ke depan, kami akan usahakan untuk bisa visit selain di Sydney. We want to build God's churches. Kemarin waktu di sini ada anak-anak muda, wow, mereka dari pagi sampai malam. Bukan dugem, ini dugem yang baru, bukan dunia gemerlap, tapi dunia penggembalaan.
Ya, dunia gembala dari pagi sampai malam. Itu anak-anak muda kita penuh di tempat ini kemarin waktu adakan AOG conference. Siapa di sini yang AOGers? Angkat tangan. Wow, look at that. I'm so happy. Tahukah ketika ada rumah Tuhan seperti ini, ada banyak hal terjadi. Anak-anak muda yang mau melukai dirinya gak jadi. Orang-orang tua yang mau cerai gak jadi. Yang mau aborsi dibatalkan. Yang mau DO atau drop out sekolah. Yang mau sia-siakan hidupnya. Tidak pernah kejadian. You see, rumah Tuhan itu adalah tempat di mana Allah berkarya secara sengaja. Di antara umatnya. Dan Tuhan waktu itu tegur bangsa Israel lewat Hagai. Bangsa itu berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk bangun kembali rumah Tuhan. Jadi menurutmu waktu apa sekarang dong? Coba lihat ayat 4. 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah, ya, oke, pasang seatbelt ya, ayat 4 Tuhan sarkastik menjawabnya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapan dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? So is it time already to build your career? So is it time already to chase a girl? So is it time already, ya, to make money? So is it time already to build your house? Mimpi, untuk bermimpi, aku punya rumah sendiri. Sekarang masih ngontrak kan? So it's time kan? Anda sudah nggak sabar untuk keluar dari rumah kontrakan untuk mulai bisa cicil rumah sendiri kan? Dan Tuhan berkata, rumahku ngontrak terus. Padahal aku toh nggak tinggal di sini, aku tinggal di sorga, tapi hadiratku ada di sini. Padahal kamu yang tinggal di sini, anak-anakmu yang tinggal di sini. Mereka yang akan tinggal di sini, meskipun mereka tidak tidur di sini, tapi hati mereka di sini. Kiblat mereka itu gereja. Kiblat mereka bukan narkoba. Padahal putramu, padahal keluargamu, padahal pernikahanmu yang diselamatkan di sini. Cerai nggak jadi. Wow. Dia berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ayat 5. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Tuhan berkata, ini yang terjadi karena prioritasmu salah. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Makanan tidak terasa seperti makanan. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Minum tidak pernah lepas dahaga. Minum air biasa nggak cukup, harus angkat. Lebih dari itu, minuman bersoda. Soda sudah tidak nyaman lagi di mulutmu. Yang manis-manis seperti nggak boleh sebut endorse satu brand. Yang hitam-hitam itu. Udah nggak mempan lagi. Sekarang harus beralkohol. Alkohol nggak bisa alkohol biasa lagi. Udah yang gitu-gitu biasa. Itu harus yang 40% alkohol. Udah. Minum pun kamu nggak pernah puas. Air sudah jadi cea, udah rasis seperti hambar. Soft drink dulu waktu kecil semua nangis-nangis, tarik-tarik baju mama, sekarang tidak artinya. Sekarang harus minum-minum dengan teman sampai mabuk. Kamu tidak pernah puas dengan minumanmu. Kamu tidak akan pernah puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas, baju tidak terasa baju. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Tuhan berkata, perhatikan your spiritual life. Perhatikan manusia rohmu. Lihat kan, compang-camping kan? Lihat kan? Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya. Aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bangunlah, aku akan berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya itu berarti aku akan berkenan kepadamu. Saya pernah datang di sebuah gereja, saya nggak mau sebut di mana, kota mana. Itu gereja, waktu saya datang ke tempat itu. Dia bukan gereja besar, tapi gereja kecil jumlahnya. Jemaat gereja itu, yang punya 2/3 kota itu. Saya ulang ya, jemaat gereja itu punya 2/3 kota itu. Itu semua juragan tanah itu semuanya. Ini semua mogul-mogul properti. Tapi gereja itu cuma pakai gorden itu loh, bukan gorden sungguhan. Cuma pakai apa itu namanya, kain hitam tutupi antara ini untuk disekat sana sini. Primitif sekali. Nah kalau dia baru berdiri 1 bulan saya ngerti. Ini gereja sudah bertahun-tahun.
Saya duduk terus terang, saya itu orangnya tidak judgmental. Kalau saya menyembah ya menyembah, saya mikir Tuhan. Tapi terpaksa hari itu tidak bisa tidak. Saya merasakan kecemburuan Allah tanpa amarah atau emosi. Nah saya mau naik ke khotbah itu, hati saya itu terganggu dengan pemandangan ini. Saya bilang, what are they all doing? Saya lihat semuanya. Dan saya juga gak kasihan sama gembalanya. Gembalanya kebetulan adalah teman saya. Saya gak kasihan. Karena itu pilihan. You have to speak up. You have to speak up. Harusnya kita bisa melihat lubang dalam hidup jemaat. Lu orang kok bisa tahan sih ya? Bertahun-tahun rumahnya semua mansion. Lihat rumah Tuhan itu cuma pakai, sekat-sekat pakai kain-kain hitam yang jelek. Aduh. Dan itu amburadul semuanya. Saya bilang, a bunch of hypocrites. Semua orang munafik. Datang ke gereja berkata, I love you God. You don't. You love yourself. You using your God. Saya tidak ajarkan bahwa gereja pernah dan boleh minta-minta. We never do that. Cek semua khotbah-khotbah kami. Tidak ada satupun yang kayak begitu. Tapi saya dengan mudah bisa spot prioritas yang salah. Saya berkata, what am I gonna go up there and preach? Saya mau preach apa ke mereka? Saya gak mau jadi badut, the badut of the day. Saya bukan the clown, birthday clown kayak di Indonesia. Saya naik ke atas lah. Tapi saya gak main, saya berkata pada diri saya, none of my business, none of my business. Saya terus ingatin saya waktu mau naik ke atas mimbar, none of my business. Saya naik ke atas, saya sampaikan khotbah yang saya rencanakan. Kalau naik ke mimbar sendiri, karena ini adalah mimbar yang saya jaga, karena ini adalah wilayah teritori yang harus kita pelihara. Karena ini adalah tugas yang langsung kita emban dari Tuhan. Saya selalu berlutut dulu sebelum naik ke sini, memelihara kemurnian atas ini. Seperti berkata pada Tuhan, Lord, mimbar ini, our responsibility untuk menjaganya. Tapi waktu saya diundang, kan bukan mimbar saya. Waktu saya naik ke atas, saya berkata, none of my business, none of my business. Saya sampaikan Mazmur 23. Saya hanya ingatkan mereka, Tuhan itu gembala. He is good, you know. Udah itu aja. Saya turun itu, ya hati saya gatal, semuanya itchy. Sepertinya saya mau minum obat alergi. Saya berkata, hati itu membara. Saya berkata, none of my business. I think I did the right thing. I didn't have to meddle in people's business. I'm not their pastor. But if it happened in our church, I'm gonna swallow you. Tapi kemarin waktu saya melihat tempat ini, orang-orang, semua jemaat volunteer, ngebor semuanya. Shalom dari sana, anak muda di sebelah sana, duduk pelan-pelan, ngatur semuanya sampai ngelembur-ngelembur semuanya, harus diusir-usir pulang. Lalu jemaat tua, muda, kaya, miskin, semua bekerja untuk rumah Tuhan. Dan today waktu saya memuji Tuhan di sini, saya terharu berkata, wow, this is not only the church, not only the house you build, but the house you build through them who built it. I'm so proud of you, church. Saya sangat bangga dengan GMS Australia. Kasih tepuk tangan untuk Anda sendiri. And you're saying that it's not time to build my house? Look at your house, kata Tuhan. Ngeri ya, saya gak mau digituin sama Tuhan. Tuhan kata, you said, kamu berkata kamu cinta pada aku? I don't believe you, kata Tuhan. Sama orang Israel. Bisa gak kita? Ya, kita kan masih orang Indo ya. Masih orang-orang Asia ya. Orang Asia kan pasti ngerti gini ya. Misalnya, Anda itu juragan tanah tadi. Anda datang ke rumah anak Anda, di situ keliaran tikus, kacoa. Ancur-ancuran seperti rumah misalnya apartemen di Hong Kong itu loh. Kan kecil-kecil kan. Antara WC itu sungguhan, saya tahu dulu waktu saya kecil pernah pergi ke rumah kerabat apartemennya. Itu WC, dapur dan juga tempat tinggal mereka. Itu kecil banget, itu gak ada pintunya, cuman ada apa? Ada kain. Jadi gak tahu itu bau masakan atau chotofu atau just chow. Kasihan, kalau Anda punya anak, Anda datang. Anda lihat kayak gitu kondisinya, Anda berbuat sesuatu enggak? Kalau anak Anda baik loh ya, kalau anak Anda memang suka berjudi lain cerita. Kalau anak Anda baik, tidakkah Anda akan menolong? Menolong pasti. Saya balik. Kalau Anda lihat papa Anda di rumah kayak gitu, Anda konglomerat. Will you do something? Ya tapi dia bukan papa, dia papa yang abandon me when I was 5. Oke, I understand. Itu pun kita harus tetap honoring dan berbuat baik. Tapi nggak maksimum, saya ngerti. Kan harus cengli, nggak bisa terus datang berkata, ayo, say I'm, nggak pernah muncul dalam hidupnya dari umur 5 meninggalkan mamanya dan dia, lalu tiba-tiba datang dan menuntut kamu harus panggil papa, saya ngerti. Tapi kita tetap nggak boleh kurang ajar.
Ya, tetap kita harus honoring. Tapi saya ngerti Anda tidak bisa langsung mencintai. Tapi kalau papa Anda, mama Anda itu yang cinta Anda, berkorban untuk Anda, berkorban ya. Terus Anda ada di rumah yang besar begitu. Terus papa ada dan papa mama Anda yang berkorban untuk Anda ya. Anda bisa sekolah, bisa kerja, dimodalin sama dia, bisa sekolah luar negeri. Papa jual segalanya, jual Vespa. Vespa masih ada nggak ya? Terus sekarang tinggal di rumah yang cuma berapa senti kali berapa senti itu. Apartemen bukan rumah lagi. Lalu habis itu nggak ada pintu. You don't do anything. Saya tambahkan. Tuhanmu yang berkorban. Papa Anda pun tidak pernah mati untuk Anda. Mama pun melahirkan hidup tidak mati untuk Anda. Berkorban untuk Anda di kayu salib. Anda lihat rumahnya. You don't do anything, it's not time yet to build. Saya tidak ngomong tentang bangunan. Pasti di bagian besar Anda pikirannya bangunan. Bukan. Ini tidak ada hubungan dengan bangunan sekali. Saya ngomong soal visinya. Karena sekarang bangunannya udah jadi ini. Ini jadinya benar-benar hanya berapa hari? 6 hari. Bayang ini 6 hari loh jadi. Sebelumnya tadi semuanya berdebu. Ya. Tapi hanya 6 hari. 6 hari jadi gedungnya. 6 tahun kemudian gak akan kelar visinya. Rumahnya akan terus dibangun kerohaniannya. Tidakkah kalau Anda melihat ini masih reruntuhan? Tidakkah Anda mau sumbangsi dan berkata, aku mau menjadi batu hidup di dalamnya? Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan di dalam rumah Tuhan ini? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkata di ayat yang ke-9, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Ke atas gunung-gunung. Ke atas gunung-gunung. Ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak. Ke atas segala yang dihasilkan tanah. Ke atas manusia dan hewan. Dan ke atas segala hasil usaha. Hewannya pun kasihan. Orang yang hidup egois itu bahkan his pets pun itu tidak berada dalam berkat Tuhan. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu first reaction mereka yang benar, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Pertama harus takut dulu. Takut itu bukanlah endingnya. Takut itu selalu beginning. The beginning of wisdom is the fear of God. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Hubungan sama Tuhan itu bisa dimulai dengan takut atau revere. Reference ya, atau bukan ketakutan. Tapi takut itu artinya keseganan, kekaguman. Tahu bahwa dia bukan di level kita. Dan kita bukan siapa-siapa. Tahu dirilah ya, siapa Tuhan, siapa kami. Tapi hubungan dengan Tuhan itu tidak pernah berakhir di ketakutan. Hubungan sama setan, kayak gitu. Hubungan dengan Tuhan itu selalu berakhir pada joy, pada sukacita. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan ayat 14 menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Ayat 14, joyful, katakan joyful. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel. Saya berdoa, kita bukan ketakutan, tapi kita akan semangat untuk melayani Tuhan. 3 poin sini Anda catat sebagai rangkuman, sebagai catatan khotbah hari ini. Number 1, ya, bicara soal kebangunan rohani pribadi. Nomor 1, periksa prioritas hidup dan hati. Always do that. Karena kalau kita punya prioritas dan motivasi salah 1 senti, coba orang-orang yang konstruksi mengerti, di ujung sini Anda mencong atau Anda miring 1 sentimeter doang, ujung sana jembatan gak ketemu. Miring luar biasa. You see, miring itu harus terdeteksi, barang 1 mili di hati harus segera ditanggulangi. Karena kalau Anda miring di hati 1 milimeter saja, hidupmu nanti ke arah tujuan yang salah.
periksa prioritas hidup dan hati. Jadikan Tuhan selalu prioritas pertama. Nomor 2, bangunlah kehidupan rohani, bukan hanya karir pribadi. Saya tidak berkata bangunlah kembali kehidupan rohani saja. Lupakan karirmu. Sedangkan Tesalonika berkata dalam spurring dan balancing firman. Kalau kamu tidak berusaha, kamu tidak usah makan. Tapi jangan sampai kita hidup untuk makanan minuman yang akan binasa. Apapun yang kau makan, esok hari dia akan berakhir di jamban. Tapi pastikan apapun yang Anda lakukan, untuk apa Anda hidup itu selalu demi suatu yang dampaknya kekal. You always have to set your heart, harus set hati kita ini, ya, tune hati kita ini ke arah perkara-perkara yang kekal sifatnya, yang punya eternal values atau nilai-nilai kekal. Waktu saya dijamah Tuhan, hati saya dihinggapi Roh Kudus. 30 sekian tahun yang lalu, saya umur 18. Itu hal pertama yang jadi pertanyaan saya adalah, what is the purpose of my life? Aneh loh, gak ada orang yang ajari, tapi memang kalau orang itu ketemu Tuhan, pasti itu jadi nomor 1 pertanyaannya. Kalau pertanyaan itu tidak pernah ada di hatimu, berarti matilah rohanimu. Saya berdoa hari ini di ibadah ini dihidupkan kembali. Saya tanya sama Tuhan, what is the purpose of my life? Kenapa saya dilahirkan? Dan kenapa melalui semua cerita hidup saya, akhirnya saya ketemu Tuhan di sini. Saya dijamah Tuhan. What is it that you want with my life, Lord? Kenapa kau hadirkan aku di sini? Tiba-tiba saya ngerti akhirnya, Tuhan, hidupku adalah demi jiwa-jiwa. Dari umur 18 tahun, saya ngerti hidupku demi jiwa-jiwa. Meskipun saya tetap menikah, bangun rumah tangga saya, libatkan Tuhan di setiap keputusan, itu semua ada cerita Tuhan di dalamnya. Saya tetap menabung, bodohlah orang yang punya $10 di-spend semua. Supaya nanti anak cucu kita tidak minta-minta. Saya tetap mengelola talenta saya punya hobi. Ya. Dulu saya punya hobi olahraga tertentu, sekarang semakin menua saya ganti olahraganya. Kita tetap harus mengisi hidup kita dengan perkara-perkara yang meaningful. Tapi jangan hidup untuk perkara-perkara yang menurutmu meaningful hari ini. Tapi hiduplah untuk sesuatu yang sifatnya eternity. Sifatnya itu kekal selama-lamanya. So bangun kembali kehidupan rohanimu. Bangun kembali. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Bangunlah visi gereja, bukan hanya yang ketiga, taati Tuhan walaupun tidak nyaman. Yang tadi bangun visi gereja termasuk di nomor 2 ya, taati Tuhan walaupun gak nyaman. Belum waktunya Tuhan. Aduh mau pelayanan kok banyak gangguan. Mau ngampuni kok, yang saya mau ampuni itu kambuh lagi. Rasanya itu mau bareng, setiap kali kita mau ngampuni, setan hinggap ke orang itu yang mau kita ampuni. Buat kita marah lagi. Kalau mau ngampuni itu jangan tunggu situasi kondisi. Ampuni itu keputusan hati. Mau melayani itu keputusan hati. Mau baptis keputusan hati. Mau terima Tuhan keputusan hati. Mau tunggu semuanya nyaman, nggak bisa. Saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Setiap kita beda, dalam hal ini tidak perlu profesi sama. Waktu saya memutuskan keputusan itu, saya tidak orang tua saya, ayah saya itu bukan orang Kristen. Banyak dikecewakan oleh orang Kristen malahan. Tapi ayah saya, papa saya itu orang baik. Tidak pernah marah-marah, tapi di dalam hati dia nggak respect. Dia nggak look up lah, minimal tidak mengagumi. Saya mau jadi pendeta, dikecewakan sama banyak pendeta, saya jadi pendeta. Waktunya sangat nggak pas. Tapi waktu Tuhan panggil saya, waktu saya bertobat, Tuhan tidak berkata nanti ya. Nanti Tuhan, aku akan kembali dulu menguburkan ayahku. Atau nanti dulu Tuhan, ya, aku mau membajak dulu sawahku. Kalau Tuhan memanggilmu, sekarang saya tahu the best time adalah now when God speaks to you. Dan somehow setelah itu saya kira orang tua saya marah, ternyata enggak, malah justru ayah saya terima Tuhan tahun 95. 3 tahun setelah saya bertobat dan menerima panggilan saya. Tapi kalau saya mengulurnya mungkin sampai hari ini pun ayah saya mungkin tetap bukan orang Kristen. Dan saya pun akhirnya tidak jadi hamba Tuhan. You see, justru bukan win-win tapi lose-lose. Ikut Tuhan itu tidak selalu win-win. At least not for you. Kalau kita biarkan Tuhan menang, masa Tuhan akan kalahkan kita?
Kalau kehendak Tuhan jadi, masa Tuhan akan membuat kita merugi? Merugi sementara mungkin. Tapi tidak selama-lamanya Tuhan biarkan kaki kita goyah. Taati Tuhan walaupun gak nyaman. Jangan tunggu sikonnya mendukungmu. Sebab itu hari tidak akan pernah tiba. Amin Bapak Ibu Saudara. Catat ini baik-baik. Dan saya merasa hari ini banyak orang yang kehidupan rohani akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.